seorang insinyur, saya ingin menjadi seorang YouTubers ya, atau tidak saya ingin menjadi seorang video creator atau bahkan beauty content creator. Nah, smart listener, tentunya seiring dengan perkembangan zaman ya, apalagi di era digital seperti saat ini beberapa profesi yang tentunya itu tidak terpikirkan ya, tapi untuk saat ini jangan salah ya, kalau profesi ini menjadi salah satu profesi yang tentunya sangat menjanjikan. Nah, untuk sore hari ini Smart Listener, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan seorang beauty content creator. Ini menjadi tamu spesial kita di sore hari ini. Kita bersama dengan Irvina Dahri ya. Selamat sore, Irvina. Irvina ya. Tadinya saya menganggap ya kalau Irvina ini sebagai seorang beauty blogger ya, yang tentunya tidak hanya cantik ya, tapi kepiawaian mereka tuh dalam tata rias dan juga merawat kesehatan kulit ini tentunya menjadi panutan para millennials ya. Nah, ini saya mau tanya lagi nih, tadi sebelum kita on air saya sempat pastikan ya. Apakah kamu seorang beauty blogger ataukah sebagai beauty content creator? Nah, apa yang menjadi pembeda dari kedua profesi ini? Oh iya, baik. Jadi kan gini Kak, beauty content creator sama beauty blogger ataupun beauty vlogger itu biasanya beda kan Kak. Kalau biasanya beauty vlogger dia aktifnya di YouTube. Kalau beauty blogger dia aktifnya biasanya nge-review produk-produk makeup, produk-produk skincare apapun itu yang berbau beauty di blog mereka. Contohnya kayak nulis, review kayak gitu. Kalau misal beauty content creator itu kita bikin konten di video di TikTok, di Instagram maupun di YouTube. Kita bikin video makeup sesuai dengan fashion kita. Kayak misalkan kita ini beauty content creator. Nah, jadi kita kayak review skincare, review makeup atau buat makeup challenge, makeup tutorial makeup, kita itu bikinnya di Instagram. Nah, jadi bedanya itu dengan beauty blogger dan beauty content creator itu beda ya Kak. Kalau beauty blogger itu biasanya dia cuman dia itu nge-review di blog, sedangkan aku nggak punya blog gitu. Oke, jadi itu lebih banyak mereview gitu ya, Iya. mereview skincare, Iya. produk-produk kecantikan gitu ya. Kalau tadi sempat juga saya lihat ya untuk di YouTube ya ada juga gitu ya. Itu tadi sempat ngelihat untuk masker gitu ya. Oh iya. Itu udah lama banget, Udah lama ya? Udah 2 tahun kalau nggak salah ya Kak. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih tentang untuk bagaimana berani untuk memberikan review ya untuk produk-produk kecantikan ya. Saya ingin tahu dulu nih ya, awal nih ya, kok bisa suka gitu ya dengan profesi yang satu ini nih, beauty content creator. Awalnya tuh seperti apa sih? Atau ikut-ikutan aja atau memang dari kecil itu memang suka tertarik dengan tata merias atau tentang kecantikan gitu? Oke. Aku jawab ya Kak. Iya. Nah, jadi kan awalnya gini, aku awalnya hobi gitu kan. Awalnya tuh karena kayak merasa bukan terbuli sih, merasa terasingkan gitu. Oh iya, saya ingat juga nih untuk drakor yang saat ini tuh yang ada beauty kan. Atau inspirasinya bisa pakai itu gitu ya? Bukan gitu sih Kak, kayak merasa terasingkan gitu aja. Terus kayak wah ini hobi aku nih, kan aku kayak dulu pengen kemana gitu kan. Sebelum kuliah tuh kayak aduh bisa nggak ya masuk di sini di fakultas ini, bisa nggak ya, tapi mulai dari orang tua kan kita harus patuh juga sama orang tua, jadi ya udah aku ikut kemauannya orang tua. Tapi selain itu kalau misalkan kita bisa jalankan pekerjaan dan hobi, kenapa tidak? Ya kan Kak? Oke. Nah, Smart Listener, saya informasikan juga nih. Jadi Irvina ini selain sebagai seorang beauty content creator, ternyata dia juga seorang mahasiswa ya, kedokteran gitu ya. Kedokteran gigi ya. Oke. Jadi ini ya. Jadi pada saat dulu gitu kan, itu sempat juga ya dari orang tua kayaknya kamu harus menyelesaikan untuk akademiknya gitu kan, fokus ya ke situ. Nah, itu gimana tiba-tiba memilih untuk menjalankan dua profesi gitu? Gini, awalnya kan aku di angkatan masuk aku itu 2016 di kedokteran gigi 2016.
Nah, aku mulai bikin video terus upload di Instagram, di YouTube itu di akhir 2017. Jadi aku kuliah dulu, terus kayak wah, aku lihat salah satu beauty vlogger favorit aku, Nanda Arsinta ya, kayak bilang, wah ini kok cantik ya kan, ya pengen juga karena oh ya jujur ya Kak, aku waktu SMA itu sempat pindah sekolah karena merasa kayak wah ini kok gini, nggak seru gitu, bukan merasa terbuli sih Kak, kayak merasa apa ya, nggak nyaman dengan teman-teman. terasingkan. Oh ya. Terasingkan kayak aku tuh beda sendiri di circle itu, Di lingkungan sekolah itu. lingkungan sekolah itu. Ya udah aku pindah. Tapi bedanya bedanya dari apa nih? Dari penampilan kah? Dari apa? Dari teman-teman? Nggak tahu juga ya Kak, ini awalnya tuh mungkin karena penampilan aku terlalu mencolok di sekolah itu. Ya udah, penampilan aku terlalu mencolok, jadi aku nggak cocok di sini. Jadi bayangin lah Kak, aku cuman sebulan gitu sekolah di situ, di gapnya hampir setiap hari sama ke kelas. Aku yang nggak tahu, ya udah aku pindah. Terus aku ubah penampilan aku jadi yang lebih sederhana. Nah di situ aku kayak oh nggak punya teman gitu. Punya sih 1-2 gitu, tapi nggak banyak. Bukan kayak yang aku bawa dari sini sampai sini, enggak, cuman kayak ya udah sebatas teman kelas udah gitu. Jadi awalnya seperti itu gitu ya, sempat mempunyai ataupun merasa penampilannya agak lebih gitu ya. Jadi terus pindah kebalikannya. Kebalikannya kayak oke, aku ubah penampilan aku lebih sederhana gitu ya. Tapi ternyata yang sekolah yang di tempat pindah ini juga sih. Udah. Oke, jadi kesenangannya tuh jadi seorang beauty content creator itu awalnya seperti itu gitu ya? Iya. Jadi awalnya tuh kan hobi, tapi kok gini, lama-lama hobi bikin video, wah ternyata ngasilin duit juga gitu. Pertama-tama itu bisa itu kan di akhir 2017 ya, menekuni profesi ini gitu kan? Iya, sempat berhenti di awal tahun 2018, terus mulai lagi pas ketemu Makassar Beautygram. Jadi kalau semuanya sebagai seorang beauty content creator itu apa aja sih yang mereka harus miliki gitu? Jadi beauty content creator itu nggak mesti punya kamera, nggak mesti punya pencahayaan yang bagus, dan nggak mesti punya semua alat make up. Kalian mulai aja dulu, karena seiring berjalannya waktu kalian juga kayak oh aku butuh ini, aku harus nabung untuk beli ini. Nanti kayak misalnya ini kayak misalnya ada brand yang tertarik sama kita, pasti dikirimin produk. Nah itu kayak misalnya aku kayak gitu dikumpul-kumpulin aja. Kayak misalnya juga duitnya beli, lama-lama bisa beli lampu, bisa ini gitu. Jadi sedikit demi sedikit gitu ya bisa dikumpulin duitnya. Iya, awalnya juga aku bikin video pakai HP. Itu sederhana banget gitu ya. Iya, dan cahayanya itu matahari. Pokoknya dengan seadanya gitu ya. Seadanya, benar-benar seadanya sih. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya, Irvina, dan tentunya ini sangat menginspirasi nih ya untuk Anda tentunya smart listener, khususnya untuk para millennials ya, yang tentunya seperti yang diinformasikan tadi oleh Irvina, kalau profesi yang satu ini itu sangat menjanjikan ya, apalagi seorang beauty content creator yang sukses. Ini pundi-pundi ininya nggak sedikit gitu ya. Iya, benar. Kita akan ngobrol lagi sebentar ya, kita break dulu ya untuk sesaat. Dan Smart Listener, kami informasikan juga untuk sore hari ini kita live juga di channel YouTube Smart Ava Makassar. Jadi kalau Anda ingin menyaksikan secara visual, silakan ya, langsung aja ke channel YouTube Smart Ava Makassar. Kita sore hari ini masih ngobrol bersama Irvina Dahri, seorang beauty content creator. Anda yang mau nanya-nanya juga boleh banget ya. Anda yang para pemula tertarik juga untuk kalau profesi ini memang awalnya memang suka merias gitu ya? Awalnya enggak sih, awalnya kayak suka dandan sendiri. Dandan sendiri gitu. Curiga nih, peralatannya ngambil punya ibu ya? Atau punya sendiri? Kebetulan ibu aku nggak suka dandan ya Kak. Jadi anaknya? Jadi beli ya 50.000. Ya. Udah dapat banyak gitu. Oke, jadi hobinya
tadinya cuma sekedar hobi aja, tapi ini bisa dijadikan sebagai sebuah profesi yang sangat menjanjikan ya. Adakah yang spesial untuk challenge-nya untuk hari ini, makeup challenge-nya? Makeupnya ya kurang lebih 5 menit ya Kak, bisa. Oh Nggak iya. ada 10 deh. 10 ya, 10 menit ya. Kalau saya tuh harus sejam ya untuk makeupnya, tapi ini luar biasa ya. 5 sampai 10 menit ya. Iya. Oke. Kita mulai dari sekarang? Boleh. Oke, 1 2 3. Jadi pertama aku pengen pakai cushion. Oh ya, by the way, like looknya ini kali ini kita Korean look, mengingat kayak lagi boomingnya kan Korea gitu. Jadi kan aku udah pakai skincare ya Kak. Jadi yang pertama aku pengen pakai cushion dulu. Kenapa aku pilih cushion? Karena cushion itu gampang dibawa-bawa. Sambil ngomong aja Kak. Oke. Jadi untuk tadi udah pakai biasanya kalau semuanya untuk pemula itu pada saat mulai makeup itu biasanya mereka memakai pelembab dulu gitu ya. Iya, skincare jangan lupa. Cushion sendiri ini fungsinya untuk apa sih? Kak, kan gini Kak ya. Kalau cushion itu dia lebih ringan daripada foundation. Fungsinya sama foundation, tapi dia lebih ringan dan lebih lebih gampang dibawa-bawa ketimbang foundation. Kalau foundation harus bawa bawa itu beauty blender kan nih Kak. Kalau cushion udah lengkap sama puffnya gitu. Ini untuk cushion sendiri digunakan sehari-hari gitu ya, atau pada saat acara-acara yang formal atau kayak gimana tuh? Kalau aku pakai cushion biasanya kalau pengen keluar ya Kak. Kalau pengen keluar atau biasa juga kan malas, cuman pakai pelembab ya udah. Tapi kalau misalkan kayak pengen pergi kayak nge-mall ya kan, kalau atau ke kondangan, aku juga biasa pakai cushion daripada ketimbang foundation kan lebih ribet. Lebih gitu. berat juga ya? Iya. Oke, dilanjut lagi. Jadinya ini bukan jadi 5 menit gitu ya? Insya Allah bisa. Bisa gitu ya, wah. Oke, ini biasanya kalau para wanita nih kalau pas lagi makeup itu kan kayaknya agak malu-malu juga sih ya. Tapi Irvina nih kayaknya gimana gitu ya? Harus menyesuaikan. Udah biasa. Oke, jadi memang cushionnya bukan hanya di wajah aja ya, tetap ya di leher juga. Iya. Oke. Dah. Oke, ini untuk cushion ya. Kemudian kita pakai compact powder. compact powdernya. Iya. Ala-ala beauty vlogger. Itu kuasnya memang itu beda gitu ya? Beda, ini bawa sendiri. Bawa sendiri, tapi untuk bentuknya sendiri itu memakai bedak Ini- padat ya, tabur ya? Iya, ini kalau misalkan aku biasanya orang kan suka pakai ini puff. Tapi aku lebih suka pakai ini karena hasilnya lebih natural. Kalau biasa pakai puff kan biasanya terlalu banyak kan menyerap produk. Kalau misalkan pakai brush biasanya produknya tuh tipis-tipis, jadi kayak kelihatannya natural. Iya, lebih natural ya jadinya, nggak terlalu tebal ya. Wow. Ini Ke alis ya. ini kayaknya kalau nutup mata juga bisa gitu ya. Kalau alisnya kan ini udah jadi, tapi tinggal Biasanya yang ditambahin. paling susah pada saat makeup itu Ngalis. alis ya. Ngalis. Biasa makan waktu, kalau aku biasanya 5 menit kalau pengen rapi banget. Tapi kalau yang biasa aja aku ngabisin waktu 1 sampai 3 menit. 1 sampai 3 Iya. menit. Wah. Aku pakai alis dulu. Aha. Sambil cerita juga nggak Ya, ini kalau untuk alisnya sendiri itu ini kan udah agak-agak kebentuk gitu ya. Ini dirapikan dulu atau gimana? nggak tahu ini awalnya Emang kayak sudah gini. kayak gitu? Udah kayak gini. Oke. Oh Jadi, iya. Kalau pengen alis rapi itu kan biasanya dicukur ya Kak. Mhm. Tapi kalau kita nggak pengen cukur, kita bisa pakai concealer. Tapi kebetulan rambut alis aku kan botak gitu kan Kak, Mhm. cuman dikit, jadi nggak usah di Pakai concealer ya. Jadi pakai pensil alis yang biasa aja gitu Iya, ya. pakai pensil alis, kemudian pakai brocar. Oke. Jadi tuh akhirnya nanti disikat gitu ya. Iya, biar Rapi jadinya. natural jadinya. Jadinya natural. Jangan ngeblok. Mhm. Ya, saya ingat ya. Biasanya tuh kalau semuanya buat alis kadang tuh kayaknya
miring sebelah. Iya. Atau terlalu ditekan ya. Iya, jangan Jadinya kayak ditekan. Shinchan gitu. Pakai pensil alis Mhm. yang sesuai dengan warna rambut. Oh iya, itu sebagai tips juga ya. Iya. Uh-uh. Karena kalau misalkan rambut kalian warnanya coklat terus kalian pakai pensil alis yang warnanya hitam, itu bakalan aneh. Oh ya. Jadi ini warna coklat ya? Iya, warna coklat. Warna Nah, coklat. kebetulan rambut aku kan nggak terlalu hitam ya, Kak. Iya. Oke. Oh ya, jadi memang yang di gambar dulu yang di luarnya ya. Iya, Irvin. kemudian untuk dalamnya itu kita cuman sikat, Sikat biar nggak ya. terlalu Mhm. ngeblok. Oke. Wow. Udah. Memang ya kalau semua yang pakai alis langsung berbeda gitu ya tampilannya. Iya kan ya kan? Bener. Semuanya pasti berbeda karena alis. Iya. Mhm. Oke, kemudian untuk tahapan selanjutnya jadi tadi udah Pakai brokara dulu, biar alisnya lebih tahan lama. oh ya, apa namanya? Brokara. Brokara. Ya, ini tuh dipakai wudhu pun biasanya nggak hilang sih, Mhm. tergantung produknya. Ini kalau yang suka makeup kayaknya udah nggak asing lagi gitu ya dengan istilah-istilahnya. Iya. Tapi kalau semuanya untuk yang jarang makeup ya, untuk para pemula kayaknya agak asing gitu ya. Iya. Jadi yang tadi makainya Tipis-tipis. tipis-tipis Itu kan ya. bisa juga pakai maskara, tapi kan maskara hitam ya Kak. Mhm. Terus alis aku nggak ini Jadi nggak memang cocok kalau harus hitam. jadi Jadi- disiasati ya. Iya. Mhm. Oke, jadinya lebih natural gitu ya. Wow, udah. Lanjut ke Oke, eyeshadow. tahapan selanjutnya apa nih? Eyeshadow. Eyeshadownya. Karena kita pengen bikin Korean look, Mhm. kita pakai yang glitter dulu. Oke, itu pas ya pas di kelopak mata ya. Iya. Kemudian di Itu pak glitter warna ini warnanya yang ini. yang netral aja, Iya, natural aja. yang natural aja. Oke. Yang enggak terlalu lebay. Enggak mau ke kondangan kan, Kak. Ini untuk Korean look ya. Ini untuk sehari-hari ya. Iya, boleh. Mhm. Oke, jadi untuk memoleskannya tuh cukup tipis-tipis aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ditekan ya. Terus lanjut eyeshadow lagi. Oh pakai eyeshadow lagi. Iya. Tadi itu warna untuk yang di kelopak mata Iya, ya. untuk kayak ada kesan-kesan shimmer-shimmer segar gitu. Oh iya, jadi ada yang agak mengkilat gitu ya, sedikit Iya. aja ya, Kemudian glitter gitu. pakai warna buat ini. Biar mata kelihatan belok. Oh hidup ya, Lebih hidup. lebih hidup matanya. Karena kan Korean look Mhm. itu dia nggak terlalu pakai banyak eyeshadow, Ah, cuman mhm, dikit aja. mhm, mhm. Terus tipis-tipis. Oke, itu ditaruhnya pas tadi ya, Iya. Pas sama di ujung mata di ujung mata aja. Aha. Di ujung kelopak mata, terus di bawah mata juga. Iya. Itu warna apa tuh, Irvina? Ini warnanya agak pink ke coklat gitu sih. Pink kecoklatan. Coklat, iya. Salmon gitu ya. Salmon, salmon. Pink kecoklatan ya. Oke. Wow, ini tutup mata juga bisa gitu ya. Oke. Pink kecoklatan. Jadi memang ditaruhnya di Iya, kelopak di ujung ujung kelopak mata ya. Jadi tadi nih Smart Listener, Irvina tadi udah memoleskannya dengan warna yang pertama itu warna yang agak natural ya, untuk warna yang pertama untuk dipoleskan di kelopak mata tapi sedikit agak-agak glitter gitu ya. Iya. Oke, kemudian untuk tahapan yang kedua itu menggunakan juga warna masih dengan warna natural ya, Iya. pink Pink kecoklatan. kecoklatan, Salmon lah ya. Itu warna masa kini ya, 2021 kayaknya. Kemudian karena kemudian? aku lagi gendutan, Oh, kita ini kontur dikit. Shading ya Kak, shading. oh ya, shading ya. Ini tulang pipi. Nah ini untuk apa nih? Untuk Untuk agak lihat tirus ya? lebih tirus. Oh ya. Jadi tips makeup itu kita harus rajin-rajin ngeblend biar nggak ngeblok. Ngeblend ya. Oke. Itu untuk memoleskannya di area apa aja tuh? Di Untuk tulang pipi sama tulang hidung kalau tulang pengen hidung ya? mancung kan. Udah. Oke.
Kemudian pakai eyeliner. Eyeliner ya. Nah, ini eyeliner juga agak susah gitu ya. Ya biasanya ini gede sebelah ya Kak. Gede sebelah. Itu gimana tuh bisa 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 lurus gitu ya makainya, nggak bengkok-bengkok. Oke. Eyelinernya warna hitam juga ya. Iya. Aha. Jadi naruhnya moleskannya tipis-tipis aja gitu ya. Iya. Oke, smart listener. Jadi untuk saat ini ya, untuk Anda yang langsung pengen ngelihat ya challenge 5 menit, makeup challenge 5 menit dari Irvina Dahri, seorang beauty content creator ya, yang tentunya menjadi tamu kita di sore hari ini di Senin Inspirasi. Silakan Anda juga bisa langsung aja melihat ya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Ini tadi Lanjut ke blush on. lanjut ke blush on ya. Jadi tadi udah memakai eyeliner, sekarang lanjut ke blush on. Nah, ini untuk pemilihan warna blush onnya ini warna apa nih, Irvina? Disesuaiin sama ini warna kulit. Warna kulit juga. Iya. Karena kalau misalkan kita ambil yang terlalu pink, kemudian warna kulit kita sawo matang, pasti kelihatannya aneh kan Kak? Jadinya kayak kepiting Iya. rebus gitu ya. Oke. Dikit aja udah. Kemudian Pakai apa nih? pakai penjepit bulu mata Untuk penjepit bulu matanya yang murah. ya, jadi untuk perlengkapan makeupnya juga ini yang ekonomis gitu ya. Iya. Tapi Nggak usah terlalu mahal ya Kak. Cantik itu nggak perlu mahal. Cuman perlu disiasati. disiasati. Jadi bisa di kombinasi gitu ya. Kalau penjepit bulu matanya yang harga ekonomis ya, mungkin untuk yang eyeshadow atau yang apa ya, untuk lipstiknya mungkin bisa memakai yang agak tahan lama gitu ya. Benar ya Irvin ya? Iya. Nah, itu tadi memakai penjepit bulu mata. Nah, sekarang saatnya memakai maskara. Iya. Ini anti air ya maskaranya ya? Waterproof. Waterproof. Sayangnya kita nggak bisa nyebutin merek gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, jadi untuk maskara selain di bulu mata bagian atas, itu juga di Bawah mata. di bawah mata ya. Udah. Kemudian pakai lipstick. itu udah ya untuk tampilan mata, jadinya matanya lebih hidup ya. Iya. Nah, ini untuk pemilihan lipstiknya warna apa nih, Irvina? Kalau Untuk aku sehari-hari. lebih suka yang nyala. Tapi Warna, nggak suka warna merah. jadi coklat Merah ya. bata. Merah bata ya. Nah, Kayak ini lebih terakota. terakota, jadinya lebih natural gitu ya. Oke. Udah. Wah, 5 menit nggak, 5 Kak? menit. Ini untuk Korean look ya. Iya. Apakah ada lagi yang challenge-nya untuk 5 menit challenge untuk makeupnya? Udah. Udah ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya itu langsung aja ya. Untuk Langsung aja ke Instagram aku. Instagramnya itu disebutin dong untuk Instagramnya. Jadi Instagram aku @irvinadari, bisa juga di TikTok aku di @irvinadari, i-nya double. I-nya Di double belakang. ya. Iya. Oke, jadi itu ya. Itu untuk makeup challenge Korean look ya dari Irvina Dahri. Wow. Langsung berubah gitu ya. Udah berubah. Sudah berubah gitu ya. Bener. Oke, dan Irvina tadi ya, itu untuk Anda nih smart listener yang sempat ya tadi juga menyimak bagaimana untuk makeup challenge selama 5 menit dari Irvina Dahri. Mungkin Anda juga pengen nanya-nanya nih ya, kok bisa gitu ya. Biasanya kalau kita dandan itu kan waktunya cukup lama gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk apalagi ya kita yang mempunyai aktivitas yang cukup banyak gitu kan, kita dibutuhkan untuk tampil percaya diri ya, tentunya kita juga harus make up, harus dandan gitu kan. Nah, tips dari seorang Irvina yang dibutuhkan oleh seorang pemula ya, yang tentunya itu bisa dandan secepat mungkin itu yang mereka harus punya tuh apa aja sih? Jadi kalau pengen cepat-cepat gitu, kalian harus rajin-rajin berlatih. Yang pertama. Nah, terus alat makeupnya juga nggak usah yang mahal sih, Kak. Ya. Ya banyak kok produk-produk makeup yang murah dan bagus. Tergantung jenis kulit kalian cocok apa enggak. Gitu. Nggak usah yang beli yang mahal, beli yang juta-jutaan. Kalau yang 50.000 udah dapet. Udah dapet Iya. ya. Jadi kalian tinggal milih. Apalagi kan sekarang
produk make up udah banyak ya Kak. Dulu cuman Viva. Nah sekarang kan udah banyak, jadi tinggal kita yang pintar-pintar pilih make upnya kayak gimana. Make up produk make upnya yang mana. Oke, jadi biasa ya kalau semamanya kita tuh ya mau punya budget misalnya 100.000 nih ya. Biasanya kan mikirnya aduh gak cukup nih. Iya. Kan ya. Banyak challenge tuh make up 100.000 udah itu bisa dapat ya. Dapet. Jadi itu bisa ya, bisa janjian dulu sama Irvina. Iya. Kalau butuh saran ya, itu bisa juga ya. Bisa di chat juga. Di chat juga bisa ya. Oke, apalagi nih yang memang harus dilakukan ataupun yang harus para pemula punya gitu ya? Yang kalau misalkan untuk pemula ya Kak, nggak usah yang berat-berat dulu. Cukup punya pensil alis, lipstick, eyeliner, dan bedak. Itu. Kalau kalian suka pakai foundation ya boleh lah pakai foundation. Tapi kalau misalkan untuk pemula kan ya Kak, apalagi kalau anak-anak remaja, nggak usah terlalu berlebihan. Cukup perhatiin jenis kulit dulu. Takutnya kalau misalkan terlalu cepat kena make up, jadi cepat kelihatan tua gitu. Jadinya make upnya jangan terlalu berat gitu ya. Oke. Nah Irvina tadi ya kita ini sudah ada yang live chat nih ya yang masuk. Itu ada Prudence Patricia. Nah, halo Prudence. Nah, konten kreator andalanku katanya. Oke, kemudian ada juga nih dari Dedi Gunawan. Halo Kak Irvina. Kemudian ada juga nih ya live chat dari Dian Mega Safitri. Halo Mbak, salam kenal. Mau nanya nih, gimana caranya Mbak memikirkan konten-konten yang menarik, apalagi sekarang tuh banyak beauty blogger yang bermunculan. Katanya banyak gitu ya. Boleh dijawab. Oke, silakan. Jadi atau kita break dulu ya? Break dulu. Dijawab aja langsung ya. Oke. Jadi kalau dari aku ya Kak, kalau ide-ide itu muncul dengan sendirinya. Tapi biasanya aku lihat di TikTok kan biasanya banyak musik-musik yang bisa dijadiin make up. Nah itu kalau misalkan aku bikin konsep, aku pengen bikin konsep gini, transisi kayak gini. Nah aku kayak sesuaiin aja gitu moodnya. Terus rajin-rajin nonton TikTok, karena di TikTok itu bener-bener banyak banget banyak banget inspirasi. Gitu. Oke, nah itu ya. Jadi ada lagi yang ingin tambahkan untuk pemilihan konten gitu ya? Iya. Itu. Kalau pemilihan konten sesuaiin sama diri kalian gitu. Kalau misalkan kalian sukanya yang kalem, jangan tiba-tiba langsung make up yang berani gitu ya. Takutnya nanti nggak sesuai, nggak cocok gitu. Satunya kalem, mukanya kalem, terus kontennya kayak yang rock gitu, nggak cocok gitu. Jadi gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi diri kamu sendiri gitu ya. Be yourself. Jadi lebih percaya diri, lebih enak ya, lebih nyaman gitu kan. Nah, oke, itu tadi ya beberapa yang udah masuk di live chat kita di sore hari ini. Dan untuk Anda juga nih smart listener yang mau berinteraksi dengan Irvina, silakan untuk WhatsApp juga boleh ya di 0811 4610 11 dan juga di live chat kami sekali lagi di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi di sore hari ini bersama Irvina Dahri dan Smart Listener. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali 1,1 Radio Smart FM Makassar, part of KG Radio Network ya. Kita masih bersama ya tentunya di Senin Inspirasi, dan kita tadi ya sudah menyaksikan bagaimana kelincahan ya dari seorang beauty content creator kita yang tentunya sudah hadir di sore hari ini. Kita masih bersama dengan Irvina Dahri ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya, yang mau gabung juga silakan ya di live chat kami ya di channel YouTube Smart FM Makassar, karena kita juga live untuk sore hari ini. Dan kamu yang mau nanya-nanya juga boleh di WhatsApp di 0811 4610 11 ya. Sebagai seorang beauty content creator ya, tentunya itu sudah dijalani selama 3 tahunan ya. Iya. Ya. Itu kesenangannya apa aja sih? Kesenangannya hobi jalan, dapat duit. Hobi jalan terus dapat duit. Iya. Ya. Terus kalau untuk saat ini ya, untuk menekuni profesi sebagai beauty content creator ini kan sudah 3 tahun ya dijalani. Itu awal-awalnya memberikan tutorial makeup ya, itu kan
biasanya kan kita untuk para wanita kan biasanya agak kurang, Canggung. iya agak canggung kan, apalagi disaksikan oleh banyak orang gitu. Nah itu gimana? Awalnya itu aku kayak bener-bener canggung banget, kayak Uh-uh. takut gitu dibully kan. Awalnya banyak yang bully, makeupnya biasa aja ya, jelek, jelek nggak cocok jadi beauty content creator. Nah digituin. Atau ada juga yang kayak Iya, katanya kayak emak-emak gitu ya. kayak bilang kayak udah nusuk gitu kan. Tapi aku kayak nggak usah nyerah lah, Uh-uh. nanti juga bisa sendiri, pede sendiri. Nah jadi selama 1 tahun itu aku kayak pernah berhenti kan Kak. Kayak ngerasa wah, Kayaknya gak cocok ya. bukan nggak cocok, kayak nggak serak selalu dibully di kolom komentar ya Kak, di DM juga. Nah terus ya udah aku diamin. Terus aku juga dikasih motivasi sama Kak Yunda, pendirinya Makassar Beautygram. Oke. Katanya nggak usah dengerin kata orang lain, jalan aja. Nah jadi awalnya tuh aku nggak ada yang dukung sama sekali. Tapi terus kemudian aku kayak nekunin, ada satu orang, kemudian ada, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang banyak yang muji gitu, makeupnya bagus. Aku kayak ngerasain banget dari awal kan, aku belum tahu sama sekali tentang makeup. Ya udah aku bikin video, aku upload, udah aku terima komentar jelek, aku apapun itu aku terima. Terus lama kelamaan kayak merasa wah ini kayaknya aku udah mulai down ya Kak. Awalnya udah mulai down, terus lama-lama bangkit lagi. Udah. Itu tadi ya sempat ngobrol juga, sempat vakum. Itu berapa lama vakumnya? Vakumnya itu dari Maret 2018 sampai ketemu sama Makassar Beautygram itu di awal di akhir November. Jadi tadi ya dari beberapa komentar yang masuk gitu kan, pokoknya membuat kita lemah gitu kan. Iya. Akhirnya Irvina nih bisa bangkit gitu kan. Nah itu butuh berapa lama akhirnya Irvina nggak peduli dengan apa sih yang menjadi komentar dari orang-orang gitu kan. Itu berapa lama akhirnya Cuman buat 3 bulan. 3 bulan kemudian kembali ngonten, kembali bikin konten, dan alhamdulillah make upnya udah agak mendingan dari sebelumnya. Biasa yang sebelumnya tuh pipinya merah banget kayak habis ditampol. Dan alhamdulillah aku kayak belajar, nonton banyak tutorial di YouTube. Oh ternyata gini, harus digini. Dan akhirnya nemu yang sesuai dengan warna kulit aku. Oh iya, pertamanya tuh foundation aku keputihan. Itu ya? Aku ya keputihan, eyeshadow aku ngeblok, alis aku kayak Shinchan. Pokoknya benar-benar nggak layak untuk ditonton. Makanya aku privasiin. Ada nggak video dulunya? Nggak ada. Udah diarsip. Sudah diarsipkan ya. Oke. Tapi itu tadi ya untuk membuat makeup untuk merah pipih ya. Iya. Nah itu untuk bisa lebih natural ya, nggak kayak orang Ditampol. tampol gitu. Itu gimana menyiasatinya? Apakah memang harus di Kan double gini, lagi dengan bedak atau kayak gimana? Shade dari blush on ini banyak. Disesuaikan aja sama warna kulit. Kalau misalkan kulit aku kayak kuning gitu, kuning gini kan muka aku. Nah aku biasanya pakai yang warna peach atau pink yang nggak terlalu terang. Kalau misalkan putih, kulit yang putih gitu, undertone gitu, yang tonnya yang bagus gitu, yang putih. Jadi kita harus pakai warna pink biar cantik gitu kan. Kalau misal jangan ikuti apakah ada standar kecantikan? Nggak ada. Mau kulit kalian hitam, mau kulit kalian putih, itu nggak ada standar kecantikan. Kalau standar kecantikan mesti tinggi, mesti putih, mesti mulus, mesti langsing, kayaknya nggak ada deh di dunia. Nggak ada ya yang sesempurna itu ya. Oke. Itu tadi ya, itu suka dukanya ya, gimana perjuangannya ya. Dan Irvina tadi untuk sekarang ya, karena continue ya membuat konten ya. Kemudian untuk ini udah endorse juga ya, udah banyak ya. Alhamdulillah, beberapa sih. Udah banyak dong. Beberapa. Udah beberapa. Produk lokal? Banyak sekarang produk lokal bagus-bagus. Ya.
nggak kalah sama brand luar. Nah itu bisa dong cerita pertama kali pada saat di endorse gitu ya. Pertama kali di endorse, dapat endorsean juga dari Makassar Beautygram. Nah itu pertama kali aku dapat apa ya, lupa, tisu atau enggak lipstick deh. Tisu ini tisu buat makeup remover kan. Kemudian ada skincare-nya juga. Terus dapat lipstick juga. Aku kaget, dikirimin banyak banget, ada 8 shade. Dikirim banyak. Awalnya kan wah banyak banget lipstiknya, ada 8. Awalnya kan biasa kayak 2 aja, 1. Ini tiba-tiba dikirimin 8. Nah jadi kayak oh ini aku suka nih, dikirimin gratisan. Jadinya keterusan gitu ya. Ya lama-lama dikirimin bedak, dikirimin skincare. Jadi kayak aku nggak perlu beli skincare lagi. Oke. Nah ini aktif ya sekarang. Nah kalau bisa tahu nih pada saat membuat konten ya, itu untuk pengikutnya sendiri itu gimana untuk lama kelamaan itu naiknya Ya, jadinya gini, kalian nggak gini kan Kak, banyak banget sekarang beauty content creator pemula. Kalian jangan patah semangat sih. Dari awal-awalnya seperti apa iya, tuh untuk karena yang aku juga mulai dari followers aku 400-an ya. Terus itu nggak gampang sih Kak, sampai ke 6.000 nggak gampang. Ya, jadi apa aja yang dilakukan? Harus Platform aja gitu. platform Pokoknya apa harus aja? kreatif di Instagram. Kalau misalkan di TikTok aku juga nggak tahu, tiba-tiba followers aku tiba-tiba nambah banyak banget sampai 100.000. Oh ya, itu langsung ya, Iya, langsung. kayak misalnya oh ya, kalau di TikTok itu kamu harus kreatif. Paling utama itu kamu harus kreatif, karena orang di TikTok itu apa ya, cara brandingnya nggak sama di Instagram, beda. Apa yang membedakan? Kalau misalkan di TikTok itu semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang muncul ke beranda orang-orang di TikTok. Kalau di Instagram kan enggak. Kalau di Instagram itu tergantung teman gitu biasanya, tapi enggak sedikit kemungkinan ke beranda juga sih. Biasanya juga banyak. Tapi kalau kalian pengen followers kalian nambah, kalian coba di TikTok deh. Oh, di TikTok itu Iya. langsung ya kenaikannya, wow. TikTok kan, tapi sekarang udah banyak Sarah sih di TikTok, tapi nggak apa-apa. Di awalnya aku main TikTok itu aku cuman iseng upload video Instagram ke TikTok, dan akhirnya banyak yang suka, sampai video aku yang viral itu sama ponakan aku kemarin sampai di 7 miliar 7 miliar penonton. Oke, wow. Jadi memang 7M 7 juta ya, 7 juta. itu sempat viral gitu ya. Oke, itu untuk yang terakhir ya. Video yang terakhir ya. Bukan sih, dari itu video bulan Juli. Bulan Juli ya. Iya. Oke. Jadi untuk next ini udah punya udah ada kepikiran nggak mau buat konten apa Gini lagi? ya, Kak, aku di pikiran itu banyak banget konten, tapi mager gitu. Biasa kan Jadinya ya, Kak, mager gitu orang ya. Indonesia kan mager. Tapi aku juga kayak bilang, kok aku malas sih, ini kan yang aku mau. Kamu harus tekuni. Terus aku berpikir, kan dulu juga banyak bilang, udah jangan kedokteran gigi itu sibuk, ya kan Kak? Kedokteran sibuk, kalau nggak aku pikir kalau bisa 2, Kenapa meski enggak? 1 gitu. Jadi kita jalanin juga di akademik, jalanin juga hobi kita. Oke, itu untuk profesi Karena gitu ya. kalau hobi yang dibayar itu nggak ada capeknya sih Kak, menurut aku. Iya. Iya. Ada penyemangatnya ya. Iya. Oke. Itu tadi ya smart listener. Jadi memang dibutuhkan kreatif kita ya. Tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Oke, untuk bisa menaikkan pengikut kita gitu ya. Dan tentunya dari endorse ya, kemudian udah punya tadi 6.000 pengikut gitu ya, followers. Ini tentunya pundi-pundinya juga banyak dong. Nah, ini digunakan apa aja sih, Karena Kevina? followers aku di Instagram gak terlalu banyak, jadi nggak terlalu banyak juga. Tapi kalau di TikTok ya lumayan lah. Lumayan ya. Untuk sama ini apa aja? Apakah memang mempunyai keinginan yang tentunya ingin diwujudkan lagi nantinya
untuk orang tua seperti apa? Untuk diri Untuk orang sendiri tua, seperti apa? Aha. untuk akademi harus cepat diselesain biar nggak bayar UKT. Kalau itu sih kalau untuk orang tua. Dari penghasilan yang didapatkan ya Kalau dari dari penghasilan seorang aku, orang tua aku nggak minta. Pokoknya ini uang kamu, kamu kelola itu bukan sendiri. urusan aku. Mhm. Itu kamu kelola sendiri, kamu beli apa, karena itu uang kamu yang kerja. Jadi orang tua aku nggak ikut campur. Nggak ikut campur ya. Jadi benar-benar ya dikelola sendiri ya. Iya. Keuangan yang didapat, uang yang didapatkan. Oke, Irvina masih muda, tentunya masih banyak cita-cita yang tentunya masih banyak keinginan yang Iya. ingin diwujudkan gitu ya. Next apalagi nih? Sebagai seorang beauty content creator, apalagi yang ingin diwujudkan ya Irvina? Pengen bisa inspirasi wanita-wanita yang insecure sih Kak. Mhm. Karena kan sekarang banyak banget wanita-wanita yang insecure. Padahal nggak ada standar kecantikan sama sekali. Mhm. Buat dirimu merasa cantik aja itu udah kamu cantik. Mhm. Kamu nggak usah mikirin dengerin kata orang lain. Mhm. Aku pengen inspirasi orang. Kemudian aku pengen cepat-cepat selesaiin studi aku, pengen jadi dokter gigi. Oke. Itu doang sih Kak. Pengen jadi pengusaha tapi nggak tahu gimana. Ya, pastinya seiring dengan waktu itu tentu ya itu bisa menjadi salah satu keinginan yang Irvina pasti nanti wujudkan gitu ya seiring dengan waktu bertambah usia tentunya itu menambah wawasan lagi ya Irvina ya. Iya. Oke, baik, masih ada yang ingin disampaikan untuk closing statementnya untuk sore hari ini Irvina? Ini untuk para millennials, untuk para pemula yang ingin juga mengikuti jejak sebagai seorang beauty content creator dari seorang Irvina. Seperti yang aku tadi bilang, jangan cepat patah semangat. Aha. Jangan dengerin kata orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu. Jangan menganggap cantik itu harus putih, harus tinggi, harus langsing. Terus jangan juga jangan bilang usaha itu bakalan ngehianatin hasil. Karena usaha itu nggak bakalan ngehianatin hasil Oke. dari aku. Gitu. Oke. Itu dibutuhkan proses ya. Iya, Oke. benar banget. Dan satu lagi, jadilah diri kamu sendiri. Iya, ya. be yourself. Oke, jangan niru-niru kayak orang lain ya. Belum tentu cocok untuk kamu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Irvina Dahri, seorang beauty content creator kita yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga dari apa yang kita perbincangkan ini memberikan insight ya, khususnya Iya. untuk Anda di Smart Listener yang mau berbisnis juga ya. Silakan ya untuk bisa meniru jejak dari Irvina Dahri. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang juga sudah gabung bersama kami di sore hari ini untuk live chatnya, terima kasih ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Irvina Dahri dan Smart Listener. Akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit, selamat sore dan